Halo semua, saya Catur Aji Saputro dari jurusan Media and Internet Technology akan menjelaskan materi yang berjudul Sinusoidal Steady State Analysis. Kita akan belajar bagaimana menerapkan analisis node, analisis mesh, dan lain-lain ke dalam rangkaian AC. Dalam menganalisis sirkuit AC, biasanya ada 3 langkah. Yang pertama, mengubah sirkuit ke fasor atau domain frekuensi. Yang kedua, men-solve dengan teknik sirkuit seperti analisis node, analisis mesh, superposisi, dan lain-lain. Yang ketiga, mengubah fasor yang dihasilkan ke domain waktu. Nah, pada langkah yang kedua, analisis dilakukan dengan cara yang sama seperti pada rangkaian DC. Namun, yang membedakan adalah di rangkaian AC, kita melibatkan bilangan kompleks atau fasor yang terdiri dari real dan imajiner. Mari kita lihat contoh berikut. Kita lihat di sini sebuah rangkaian yang terdiri dari sumber dengan nilai 20 cos 4T volt. Lalu ada resistor dengan nilai 10 ohm, kapasitor dengan nilai kapasitansinya 0,1 farad, induktor dengan nilai induktifnya 1 Henry, dan lain-lain, seperti dalam gambar. Pertama-tama, kita harus mengonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk fasor. 0,1 farad bentuk fasornya berapa, 1 Henry bentuk fasornya berapa, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita menuliskan 20 cos 4T. 4T yang ada di sini adalah omeganya. Dalam soal, tidak terdapat berapa nilai fasa. Jadi, kita anggap 0 saja. Sehingga menjadi 20 sudut 0 derajat. Nah, kapasitor ini memiliki nilai reaktansi kapasitif dengan Xc sama dengan 1 per J omega C. Dan dapat kita tuliskan menjadi negatif J per omega C. Nilai reaktansi kapasitifnya adalah min J per 4 omeganya tadi, dan nilai kapasitornya 0,1, sehingga didapat negatif J 2,5. Kemudian nilai reaktansi induktifnya atau XL adalah J omega L. Untuk yang 1 Henry, J kali omeganya 4 kali L-nya 1 Henry, sehingga didapat J4. Dan untuk yang 0,5 Henry, J kali omeganya 4, L-nya 0,5, sehingga didapat J2. Setelah kita konversikan ke dalam bentuk fasor, maka menjadi seperti pada gambar berikut. Langsung saja kita menerapkan KCL yang berbunyi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Pada node 1, 20 min V1 per 10. Ini merupakan hukum Ohm di mana I sama dengan V per R. Jadi kita tulis 20 min V1 per hambatannya 10 ohm. Mungkin ada pertanyaan, kenapa itu 20 min V1? Jawabannya adalah karena kita sedang meninjau V yang bernilai 20 tersebut, maka kita menganggap V tersebut lebih besar dari V1. Oke, kita lanjut. Sekarang I yang keluar. V1 per negatif J2,5. V1 tersebut sebenarnya ada V ground. Tapi karena V ground nilainya 0, maka kita tulis saja V1. Oke, lanjut lagi. Ditambah V1 kurangi V2 per J4.
yang disederhanakan menjadi persamaan berikut. Kita sebut sebagai persamaan 1. Nah, sekarang pada not 2. 2IX plus V1 dikurangi V2 per J4 sama dengan V2 per J2. IX sama dengan V1 per negatif J2,5, sehingga kita substitusikan menjadi 2V1 per negatif J2,5 ditambah V1 kurang V2 per J4 sama dengan V2 per J2. Kemudian disederhanakan menjadi persamaan berikut yang kita sebut persamaan 2. Selanjutnya, kita akan mencari nilai IX menggunakan metode Cramer. Oke, kita ubah persamaan 1 dan persamaan 2 ke dalam bentuk matriks, sehingga akan menjadi seperti ini. Kemudian, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari determinan dengan rumus AD min BC untuk matriks 2 kali 2. Kita tulis determinan dari 1 ditambah J1,5, J2,5, 11, 15. Dan hasilnya 15 min J5. Kemudian cari determinan V1. Kita ganti bagian ini dengan hasilnya, sehingga menjadi 20 J2,5, 0, 15. Dan diperoleh hasilnya 300. Untuk mencari nilai V1, kita membagi determinan V1 dengan determinannya yang tadi, yaitu 15 min J5. Sehingga diperoleh sebesar 18,97 sudut 18,43 derajat volt. Untuk V2 tidak usah dicari, karena kita tahu dalam soal IX sama dengan V1 per negatif J2,5, yang mana tidak membutuhkan V2. Langsung saja kita cari IX-nya. IX sama dengan V1 per negatif J2,5. V1 bernilai 18,97 sudut 18,43 derajat volt, dan negatif J2,5 bernilai 2,5 sudut negatif 90 derajat. Mengapa negatif J menjadi sudut negatif 90 derajat? Jadi seperti ini. Negatif tan inverse dari negatif J. Nah, negatif J merupakan variabel yang berarti sama seperti negatif J dikalikan 1. Jadi, bilangan realnya 0 dan imajinernya 1. 1 per 0 bernilai tak hingga. Jadi negatif tan inverse dari tak hingga adalah negatif 90 derajat. Jadi, negatif J2,5 sama dengan 2,5 sudut negatif 90 derajat. Kita lanjut. IX sama dengan V1 per negatif J2,5. V1-nya 18,97 sudut 18,43 derajat dibagi negatif J2,5-nya adalah 2,5 sudut negatif 90 derajat. Maka IX bernilai 7,59 sudut 108,4 derajat ampere. Selesai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.